juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Piko. Wah, nggak kerasa ya sudah hari Minggu lagi. Piko yakin teman-teman hari ini mau puji Tuhan dengan baik kan? Mau meninggikan nama Tuhan ya? Wah, hebatnya. Nah, teman-teman tahu nggak itu Roh Kudus? Ada yang tahu? Betul, itu salah satu pribadi Tuhan. Nah, siapa dia? Ada yang udah kenal belum? Nah, hari ini kita mau mengenal pribadi Roh Kudus lebih lagi ya. Nah, siapa dia? Apa yang dia kerjakan? Nah, teman-teman, yuk sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, kalau kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, biar Engkau Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang membawa pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar kami mengenal Tuhan pribadi-Mu Tuhan. Biar kami mengenal Engkau ya Roh Kudus. Tuhan, biar Tuhan hari ini Tuhan, Engkau Tuhan bersama kami Tuhan. Dan biar kami bisa menyenangkan hati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan luar biasa. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada
lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Wah, aku senang lihat teman-teman semuanya memuji Tuhan dengan baik ya. Wah, saat ini yuk kita siapkan telinga kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan dulu, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Engkau ada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami bisa memuji meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau Tuhan dibentuk Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Biar Tuhan lewat pendengaran akan firman-Mu Tuhan, kami akan berubah, kami akan disempurnakan Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, yuk kita siapkan telinga kita ya. Telinga kita ini dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil dulu. Siapa ya hari ini? Ki Sally.
Ciseli, kami siap nih, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Cici yakin hari ini pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan penuh sukacita. Kita siap untuk mendengarkan firman. Oke, adik-adik, hari ini Cici mau membawakan firman tentang janji Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita semua. Nah, ayatnya ada di Yoel 2 ayat 8 sampai 29 tentang janji Roh Kudus yang dicurahkan. Ya, tapi Cici mau bacain dulu ya ayatnya ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tentang hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Rohku pada hari itu. Oke, tentang harinya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, sama seperti peristiwa hari Pentakosta yang lebih kita kenal ya. Oke, sebelum itu kita nonton film ya. Yuk sama-sama kita nonton filmnya, biar adik-adik semakin mengerti apa itu peristiwa Pentakosta. Oke, silakan nonton. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis.
masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Oke, gimana tadi? Sudah tonton peristiwa Pentakostanya? Nah, sudah ngerti ya bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi ketika semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu kota, ya, di satu rumah mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba ada apa? Ada gemuruh, ya, ada suara seperti gemuruh. Nah, dan tiba-tiba juga semua murid-murid Tuhan Yesus mendapat karunia Roh Kudus, ya. Di film tadi seperti ada gambar api ya di atas kepala mereka, itu tandanya mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada macam-macam, ya. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan orang, ya. Ada yang berkarunia lidah, ya. Oke, banyak. Nah, gimana sih tanda-tandanya orang yang hidup dengan dipenuhi Roh Kudus? Nah, salah satu cirinya adalah mereka hidup untuk melayani Tuhan, ya, untuk melayani dan selalu melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan, seperti yang dilakukan semua murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga sebagai anak-anaknya Tuhan, nanti pasti suatu saat adik-adik dibaptis, adik-adik juga mendapat karunia Roh Kudus dari Tuhan juga. Jadi satu hal yang adik-adik harus lakukan, apa coba? Iya, betul, harus menuruti semua perintah Tuhan. Tuhan pasti akan segera kasih karunia Roh Kudus pada adik-adik pada saatnya, ya. Tuhan kasih karunia kita untuk berbahasa roh, ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dikasih karunia dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang asing buat mereka. Tapi kenapa mereka tahu, ya? Nah, mereka dapat karunia Roh Kudus, ya. Nah, tadi Cici udah bilang, ya, ciri-ciri orang yang mendapat Roh Kudus dalam dirinya. Mereka selalu berbuat baik, selalu menjalankan perintah Tuhan, ya, melakukan apa yang benar buat Tuhan, ya, melayani orang sekitar, terus melayani di gereja, berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah, Cici juga mau bahas tentang 10 buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang pasti yang akan selalu kita lakukan, ya. Ada 10 buah roh, ya. Ada 10. Yang pertama adalah kasih, ya. Kedua, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, adik-adik, orang-orang yang sudah mendapatkan karunia Roh Kudus dari Tuhan, mereka satu lagi selalu menjalankan semua perintahnya, ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan hidupnya selalu dipenuhi dengan buah-buah roh ini, ya. Mereka setia, mereka kasih, selalu mengasihi, selalu sukacita, ya. Hidupnya selalu damai. Terus sejahtera, dikasih kecukupan sama Tuhan, ya. Terus selalu bersikap sabar walaupun ada misalnya orang yang jahatin sama kita, ya, nakal nih sama kita, tapi murid-murid Tuhan Yesus atau anak-anak Tuhan selalu sabar, ya, selalu menerima setiap keadaan yang dia alami. Nah, kemurahan, nah, selalu bermurah hati kepada sesamanya, tidak membeda-bedakan orang. Nah, selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik sama orang, selalu memberi, ya.
Terus kelemah lembutan, selalu bersikap lemah lembut, tidak marah-marah, ya. Terus selalu mengendalikan diri. Nah, dalam penguasaan diri, ya. Jadi misalnya ada masalah, misalnya ada misalnya diganggu sama orang, mereka nggak cepat marah, tapi mereka bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Nah, itu 10 ciri-ciri orang yang mempunyai roh Tuhan dalam dirinya, ya. Ada di 10 buah roh, ya. Sekali lagi ada 10 ya, 10 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Gitu. Nah, Cici yakin ya, adik-adik semua di rumah yang mendengarkan firman pasti sudah melakukan kebaikan yang Tuhan kasih, ya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita semua. Nah, Tuhan senang apa kalau misalnya kita berbuat jahat? Enggak ya. Tuhan enggak suka kalau kita selalu berbohong, kita selalu emosi, kita suka marah-marah. Misalnya adik-adik disuruh mamahnya, ayo belajar ya, kita mau ulangan, ayo belajar, jangan main-main terus, gak boleh males. Nah, boleh gak ngebantah? Gak boleh ya, kita harus nurut semua perintah dari orang tua kita. Nah, karena orang tua kita adalah semua wakilnya Tuhan, jadi harus menurut perintahnya dengan cara kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah. Nah, itu tandanya anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya. Selalu mengasihi teman, ya, selalu dengar-dengaran apa kata Tuhan, terus apa kata orang tua kita, harus nurut, ya, harus setia. Kalau misalnya selalu baca firman, yuk tiap hari baca firman, selalu setia untuk mendengarkan firman-Nya, ya. Itu yang Tuhan mau dari kita semua anak-anak Tuhan, ya. Firman Tuhan nggak Cici panjangkan, ya. Ayatnya ada di ayat hafalan ya, nanti adik-adik boleh hafalkan, ya. Ada di Yoel 2 ayat 28a, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, sekali lagi ayat hafalannya ada di Yoel 2 ayat 28a, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, Tuhan ini sudah berjanji ya, dalam ayat hafalan ini udah jelas Tuhan itu sudah berjanji. Tuhan akan mencurahkan rohnya, tidak pandang itu laki-laki atau perempuan. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya ke semua orang, ya, yang setia kepadanya, ya, buat semua laki-laki dan perempuan. Ya, gimana sih caranya kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus? Nah, yaitu dengan menjalankan 10 buah roh dan selalu menanamkan 10 buah roh itu dalam diri kita sampai kita tua, sampai kita dipanggil Tuhan, selalu menjalankan 10 perintah Tuhan, dan 10 buah Roh Kudus selalu ada dalam diri kita, ya. Maka Tuhan juga akan mencurahkan rohnya kepada kita, Roh Kudusnya, ya, dan akan bernubuat. Nah, bernubuat itu bisa menyembuhkan orang, ya, macam-macam. Tuhan kasih karunia buat kita, ya. Oke, jadi satu pesan Cici, bagaimana kita akan mendapat Roh Kudus dalam diri kita? Kita harus selalu berbuat baik dan selalu menjalankan perintah Tuhan, ya. Jadi selalu
menjadi anak-anak yang baik. Ya, oke adik-adik, cukup sekian ya. Firman dari Cici udah cukup ngerti. Jadi adik-adik selalu ya setia sama Tuhan dan menjalankan setiap perintah Tuhan. Oke. Ya, oke. Sekarang kita mau tutup firman-Nya. Kita tutup hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang udah Kau boleh sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pembelajaran hari ini Tuhan. Kami mengenal Tuhan apa itu namanya Pentakosta Tuhan, mengenal apa itu Roh Kudus-Mu Tuhan yang udah Engkau beri buat kami Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan buat Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang selalu dengar-dengaran sama Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia sama Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kehidupan Tuhan yang udah Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Biar kami Tuhan boleh merasakan Tuhan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu Tuhan yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari kami Tuhan selebihnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, Cici juga mau kasih pengumuman ya buat adik-adik. Jangan lupa minggu depan tanggal 8 Mei kita akan sama-sama ibadah onsite ya di gereja. Nanti Cici akan kasih pengumuman ya di akhir YouTube ya. Kita akan masuk tanggal 8 Mei pukul 8 pagi ya. Ada acara seru ya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Ayo datang ke gereja. Kita ibadah sama-sama, kita akan merayakan sesuatu. Oke? Pasti penasaran kan? Oke, adik-adik ditunggu ya tanggal 8 Mei pukul 8 pagi ya. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Bye-bye. Shalom semuanya. Lia mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Ci, nama saya Roland. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 17. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terima kasih Ci. Selamat pagi Ci, nama saya Sally akan membacakan ayat hafalan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terima kasih Ci. Shalom semuanya, saya Ken. Saya sekarang akan menyebutkan ayat hafalan dari Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.